warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam buat para Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam semangat, salam pendidikan. Sebelum acara saya mulai, izinkan saya memberikan sedikit pantun untuk Bapak Ibu guru hebat. Tentunya Bapak guru hebat harus menjawab cakep, oke? Sudah siap Bapak Ibu guru hebat? Udah, Bu. Siap. Siap, Bu. Oke. Siap. Makan ketoprak, jangan lupa kerupuknya. Bapak guru Cakep. hebat, bagaimana kabarnya? Semoga Wow, ini keren. Bapak guru hebat dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mendampingi peserta Bang didik duluan, Sa. belajar di sekolah. Selamat datang saya ucapkan Bapak Ibu guru hebat, selamat datang saya ucapkan di webinar malam ini dengan tema cara praktis menggunakan notebook RM, storybook, coding, dan papan interaktif digital untuk pembelajaran yang menyenangkan pada hari ini, tanggal Kamis tanggal 22 Januari 2026. Bersama saya Sulusail Ibrilia sebagai MC dan moderator yang akan memandu kegiatan webinar malam ini pukul 19.00 sampai dengan pukul 22.55 waktu Indonesia Barat. Bapak guru hebat, bicara tentang pembelajaran mendalam, guru diharapkan mampu atau dapat kreatif dan inovatif dalam pemanfaatan digitalisasi. Agar prinsip pembelajaran mendalam dapat terlaksana. Oleh karena itu, malam ini tentunya kita didampingi oleh dua narasumber hebat untuk berbagi ilmunya bagaimana cara kita memanfaatkan digitalisasi dengan baik. Di sini saya akan didampingi oleh Bapak Wartono, SPD MPD, dan Bapak Sri Agung Guru Budiawan. Oke, bisa dimulai Bapak Ibu guru hebat yang cantik-cantik dan ganteng ini. Salam dari saya ya Bapak. Oke, sebelum acara dimulai, izinkan saya memaparkan susunan acara webinar nasional pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah pemaparan dari kedua narasumber hebat. Terus kemudian yang keempat adalah penutup. Oke, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan pembukaan dengan diawali dengan doa menurut agamanya masing-masing, Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya, marilah kita membaca doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih untuk Bapak Guru hebat. Apakah sudah bisa dimulai nih? Mulai belajarnya sudah semangatkah Udah, Bu. Bapak Ibu Guru hebat? Sudah. Bagaimana? Oke, untuk acara selanjutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Monggo, Bapak.
Silakan Mbak, dilanjut. Oke. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari dua narasumber hebat. Di sini beliau-beliau akan memberikan ilmunya tentunya. Tapi kalau kita sebelum mengenal para narasumber yang hebat dan ganteng-ganteng ini tentunya tak kenal maka tak sayang. Oke, selanjutnya saya akan membacakan dari biodata Bapak Wartono. Oke, boleh minta maaf, boleh dibesarkan sedikit Bapak. Saya tidak begitu kelihatan soalnya. Oke, di sini kita akan didampingi oleh Bapak Wartono. Beliau sangat-sangat hebat sekali, Bapak Ibu, nggih. Jabatan Guru Ahli Madya. Pangkat golongan ruang pembina TK 1-2B. Tanggal lahir Sragen 17 Agustus 1979. Pendidikan S1 Pendidikan Akuntansi dan S2 Ilmu Sosial. Beberapa pengalaman yang sangat luar biasa beliau setelah makan garam ya Pak. Sangat banyak sekali garamnya ini kelihatannya ya Pak ya. NSBP BPB A3 Kemendikbudristek. Penggerak komunitas bergema AA Kemendikdasmen. Aktor awan penggerak, guru penggerak Angkatan 7, pengajar praktik Angkatan 11, narasumber komunitas belajar, kontributor nasional PMM B5, narasumber IKM, ketua komunitas guru cakap teknologi, Kombel teraktif dan terkeren versi PMM 2023. Narasumber pendidikan anak berkesulitan belajar, Wayground, Sertilit Game Change, Wayground, Sertilit Belajar ID Super Trainer, Wayground, Sertilit AA Educator, Gemini Sertilit Educator, Guru Inovatif IT 2024, penggerak dedikatif juara satu komunitas belajar, Microsoft Satellite Security Complete and Education Fundamental, konsultan analisis data SPSS Winstep, narasumber pendidikan inklusi dasar, Teacher Training Scholarship Scrivener Indonesia tahun 2025. Fasilitator Nasional Coding dan Kecerdasan Artifisial. Alumni BIMTEK Jelajah Rumah Pendidikan Batch 1 terbaik dengan nilai sempurna. Wow, 100. Dewan Juri Open Recruitment WST Batch 3 tahun 2025. Coach calon WST Batch 3 tahun 2025. CO Mentor Ruang AA Guru Dedikatif 3 Provinsi NTT 2025. Wow, subhanallah sungguh luar biasa. Tepuk tangan aplausnya buat Bapak Tono. Subhanallah, beliau sangat keren-keren sekali karena begitu banyak pengalamannya yang sudah dipegang di tangannya. Subhanallah. Kalau saya seperti itu, saya kayaknya membaca saja ya, Bapak Ibu guru, sangat-sangat apakah bisa melampaui seperti itu ya. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Wartono untuk memaparkan materi.
dari Bapak Wartono. Sudah siap Bapak Ibu menyimak dari materi dari Bapak Wartono? Jangan tidur ya Bu ya. Memang ini jam-jam rawan soalnya. Kalau tidur Ibu, Bapak Ibu tentunya tidak dapat ilmu dari Bapak Wartono yang super luar biasa. Monggo Bapak dipersilahkan. Terima kasih Mbak Sulut saya Ibelia. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas deh kayaknya Iya, ya. Nggih, nggih, terdengar terdengar Bapak. Bapak. Oke. Terdengar Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua, 71 orang sudah stay di room ini. Saya dengan Mas Agung, dengan Mbak Ibelia sengaja membuat webinar yang lintas provinsi ya. Jawa Tengah, NTT, Jawa Timur. Mbak Ibelia dari Jawa Timur, Mas Agung dari Jawa Tengah, saya dari NTT. Ya, walaupun saya lahirnya di Jawa Tengah, yuk kita kolaborasi antar provinsi, belajar, saling sharing, praktik baik, dan sesuatu yang mudah sekali nanti diterapkan di sekolah, terutama membantu sekali dalam Bapak Ibu membuat sesuatu yang unik ya. Dan akhirnya apa, Bapak Ibu, sesuatu yang unik itu membuat kelas kita menjadi hidup, menjadi asik ya. Kalau tadi Mbak Ibu pantun, saya juga punya pantun deh. Mohon maaf saya off kamera supaya nanti saya share screen-nya tidak terlalu berat ya. Karena nanti saya langsung praktikum, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti. Teh hangat di malam sunyi. Gak ada cakepnya. Cakep. Cakep. Lagu lama membuat tenang. Cakep. Kalau boleh aku memilih lagi, Cakep. Cakep. Aduh, memilih lagi. tetap kamu yang akan kupinang. Cie, Cakep. cie. Luar biasa. Cakep nih. Gak ngantuk, biar ngantuk kan. Biasanya pada ngantuk. Tapi saya yakin Keren, kok. keren, keren. Tono dengan keusilannya itu jarang pesertanya ngantuk. Suara bruri lembut menyapa. Cakep. Lagu cinta penuh rasa. Cakep. Kalau boleh aku kalau boleh aku berkata, kamu kamulah nada terindah di dalam jiwa. Bapak Ibu Luar guru. biasa. Kelepek-kelepek ini para pesertanya ini pada kelepek-kelepek loh Bapak. Sengaja digombalin karena pesertanya banyak ibu-ibu, gombalin aja. Oke Bapak Ibu semua, nanti saya akan membawakan 2 materi cepat ya. Ya nggak cepet lah. Bapak Ibu kalau punya 2 perangkat, Bapak Ibu nanti bisa langsung praktek juga. Kalau menggunakan 1 perangkat laptop, Bapak Ibu nanti bisa membuka tab berikutnya ya, sambil mengikuti perintah saya. Jadi Bapak Ibu banyak sekali berkembang AI. AI itu begitu banyaknya sampai 1 hari itu bisa muncul 1 sampai 5 AI. Dan nanti Bapak Ibu, dan biasanya di dalam AI itu akan muncul bias dan halusinasi. Nah bias itu gini, kita minta A, tapi yang dikasih tidak A persis, tapi A minus, melenceng lah. Nah notebook LM itu salah satu yang nanti dia akan membuat apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita upload. Bapak Ibu saya izin share screen, saya buka notebook sekalian, ntar Bapak Ibu ya. Yang lain bisa di mute dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Oke. Iya, Ini Pak. ini ada satu perangkat AI dikeluarkan dari Google ya. Dia menyatu dengan Gemini AI Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membeli Gemini Plus atau Pro, nanti otomatis notebook LM-nya juga menjadi Pro atau menjadi premium. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan ini satu paket. Bapak Ibu ya silakan boleh langsung ikut dengan saya, ketik aja di browsingnya notebooklm.google. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering pakai, nggak apa-apa, Bapak Ibu kita belajar bareng lagi supaya tidak ada rasa lupa. Karena apa? Sesuatu itu harus diulang. Bapak Ibu tuh makan, ibadah, semuanya harus diulang. Karena apa Bapak Ibu? Karena sesuatu yang ingin kita kuasai biasanya harus diulang. Dan kita bisa satu kali terus, aku udah bisa, aku nggak mau lagi. Nanti biasanya akan lupa. Oke Bapak Ibu.
Jika sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung mencoba. Di bawah sini ada tulisan coba notebook LM. Oke, saya pastikan dulu Mbak Ibril, tampilannya sudah jelas ya. Iya, Tampilan, Bapak. oke, Sudah oke, jelas tampilannya. oke. Oke, saya langsung Bapak Ibu coba klik notebook LM. Ini Bapak Ibu, ini beberapa hasil karya yang sudah kita buat dari notebook LM nanti akan muncul di sini. Kalau Bapak Ibu pengen membuatnya baru, kebetulan Bapak Ibu di tempat saya itu ada tulisan di sini Pro, artinya itu dia mempunyai fasilitas yang lebih. Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin nggak muncul, mungkin ada beberapa yang dibatasi, masih versi beta. Jadi nanti ada beberapa fasilitas yang Bapak Ibu tidak bisa gunakan. Saya ingin membuat notebook baru, Bapak Ibu boleh klik yang warna hitam ini boleh. Di sini yang buat notebook baru juga boleh. Saya ingin mencoba satu, nanti Bapak Ibu satu aja, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Yang bisa Bapak Ibu upload di notebook LM itu adalah file, situs, baik dari YouTube juga bisa, Drive, kemudian dari teks yang disalin. Artinya apa Bapak Ibu? Teks yang Anda salin ke sini boleh. Saya ingin membuat sesuatu, nanti berupa ringkasan, audio, video, bahkan sekarang sudah ada pembaharuan lagi namanya tabel data. Dulu belum ada, kemarin-kemarin belum ada, Desember kemarin belum ada. Tapi akhirnya muncul tabel data. Nah, begini Bapak Ibu, kenapa di notebook LM ini bisa mengurangi bias? Karena apa? Kita mengupload file yang sudah kita percaya. Misalkan Bapak Ibu mengupload file materi pembelajaran yang Anda buat, RPP atau apa silakan. Atau misalkan saya mengupload sebuah artikel. Jadi nanti dia tidak akan lari kemana-mana. Kalau AI itu kan dia bisa berkembang lari kemana-mana. Kalau di notebook LM tidak. Karena dia berdasarkan apa yang kita upload Bapak Ibu. Oke, saya ingin mencoba satu aja. Saya ingin mengupload file. Saya memilih file. Saya memilih file bebas saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa memilih file bebas, silakan ya masalah. Saya mengupload satu file. Nanti akan ditandai dengan proses di sebelah kiri bawah. Di sebelah kiri bawah nanti Bapak Ibu tergantung kapasitas yang kita upload. Semakin besar kapasitas yang kita upload, biasanya nanti dia membutuhkan waktu lama. Kemudian fasilitas jaringan juga mempengaruhi. Kalau di rumah Anda jaringannya GSM, geser sedikit mati, biasanya nanti agak lama ya. Tetapi kalau di tempatnya Bapak Ibu jaringannya full, apalagi pakai Starlink, nah ini cepat. Ini saya udah jadi. Nggak sampai 1 menit ya. Ditandai dengan dicentang seperti ini Bapak Ibu. Nah ini, saya mengupload paparan pembelajaran mendalam dari kementerian. Ini ada ringkasannya Bapak Ibu. Dokumen ini membahas bla 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 dan seterusnya. Jadi ini dokumen ini adalah ringkasan dari apa yang saya upload. Tetapi Bapak Ibu di sebelah kanan, saya ingin menghasilkan banyak sekali ini. Termasuk apa Bapak Ibu? Ringkasan audio, ringkasan video, sampai kepada tabel data. Saya ingin menghasilkan misalkan mind map Bapak Ibu. Atau peta pikiran. Ini biasanya yang paling cepat. Saya klik Bapak Ibu mind map. Nanti di bawah ini akan muncul. Nah ini untungnya apa Bapak Ibu? Bagaimana buku yang sedemikian tebal, Bapak Ibu bisa mempelajarinya secara ringkas. Bahkan nanti dibuatkan, ini udah jadi Bapak Ibu. Saya ingin membukanya. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Jadi ini peta strategi pembelajaran mendalam, mulai dari pendahuluan sampai apa. Kelihatan Bapak Ibu? Iya. Halo? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kelihatan. Nah, Kelihatan. Kelihatan. oke. Nah ini di sebagian Bapak Ibu, misalkan pembelajaran mendalam itu apa? Pendahuluannya apa? Konsepnya apa? Nanti ini kita bisa klik lagi Bapak Ibu. Ini. Di pendahuluan itu ada latar belakang, ada hasil pizza. Latar belakangnya apa Bapak Ibu? Kita bisa klik lagi. Rendahnya literasi, numerasi, ketimpangan pendidikan, bonus demografi 2035, visi Indonesia 45. Nah ini apakah kita bisa download Bapak Ibu? Bisa. Di bagian kanan atas itu ada tanda panah kecil, itu untuk download. Nah inilah untungnya Bapak Ibu apa?
Bapak Ibu bisa mendapatkan peta konsep atau mind map dari sebuah buku yang tebal, hanya menjadi sebuah peta konsep yang begitu indah untuk dipelajari. Ini sampai akhir ada nggak Mas Ade? Sampai akhir ada semua ada. Ini tak klik terus sampai dia nanti, ini berarti udah, ini kalau ini udah, nah ini berarti udah. Tapi kalau masih ada tanda panahnya, berarti ini masih ada bagiannya. Peran guru apa dalam pembelajaran mendalam, kolaborator, dan pengembang budaya belajar? Di dalam kan ada Bapak Ibu yang fasil PM. Jadi Bapak Ibu bisa, ini lebih enak Bapak Ibu. Ini hasil pisahnya apa? Keterampilan berpikir tingkat tinggi rendah, dominasi soal LOTS level 1 sampai 3, ya, low order thinking skill, kurang dari ini. Ini adalah mind map yang dihasilkan oleh notebook LM. Oke Bapak Ibu. Ini satu ya, baru satu yang dihasilkan. Saya ingin membuat lagi, misalkan Bapak Ibu. Tadi baru peta konsep. Saya ingin membuatnya menjadi sebuah infografis. Ini infografis nanti keren banget Bapak Ibu. Jadi buku ini tadi yang saya upload tadi, saya ingin membuatnya menjadi infografis. Nanti jadinya apa? Pilih bahasa Indonesia, landscape atau portrait terserah, persegi terserah, ya, buat. Ini infografisnya akan dibuat Bapak Ibu. Jadi buku yang sekian tebal tadi akan dibuat infografis, mungkin hanya 1 lembar. Kita menunggu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sambil praktikum langsung, supaya Bapak Ibu tidak lupa. Karena Bapak Ibu kalau langsung melakukan, biasanya langsung ingat. Tapi kalau nonton sambil ngantuk, apalagi matanya di sebelah lihat sinetron Azab Indosiar, nanti Bapak Ibu lupa pasti. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Dasar. Masih loading, masih membuat ini. Di bagian kanan bawah, masih membuat infografis. Ini Bapak Ibu kalau kepala sekolah atau Bapak Ibu yang diminta untuk memberikan paparan secara mendadak, Bapak Ibu bisa menggunakan notebook LM ini. Bagaimana nanti membuat slide presentasi kilat banget. Ya maksimal nanti 15 lembar. Karena namanya slide presentasi kan poin-poinnya doang, nggak mungkin banyak-banyak. Misalkan, Bu, besok ngisi ya presentasi ini. Duh, Bapak Ibu bingung. Belum bikin Canva, belum bikin PPT, manfaatkan notebook LM, nanti akan dibuatkan slide presentasi yang begitu keren. Bentar Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu ini Bapak Ibu, saya misalkan ringkasan video. Saya klik 2 sekalian. Nanti siapa yang cepat duluan mana? Bapak Ibu sambil mencoba silakan di laptop masing-masing. Nanti Bapak Ibu coba upload buku bacaan yang tipis-tipis saja, 15 lembar atau 10 lembar ya. Jangan Bapak Ibu langsung upload yang buku paket kelas SMK kelas 2 yang 500 lembar, 300 lembar Bapak Ibu upload, nanti dia butuh waktu agak lama. Jadi Bapak Ibu uploadnya tipis-tipis dulu untuk latihan, kalau udah mahir silakan. Kita sambil menunggu ini Bapak Ibu. Biasanya yang paling cepat adalah peta konsep, terus infografis, tabel data itu cepat. Ringkasan audio dengan video biasanya agak lama. Ini udah jadi Bapak Ibu. Ini adalah sudah dijadikan infografis. Sebentar Bapak Ibu, nanti dia akan muncul. Ini. Jadi infografis tadi, ya, Bapak Ibu. Jadi sudah dibuatkan. Pembelajaran mendalam, apa aja sudah dibuatkan di sini. Bahkan nanti 3M-nya itu apa, memahami konsep, mengaplikasi, merefleksi, semua sudah ada di sini. Ini dibuat dalam hanya waktu sekitar beberapa menit. Dia berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Semuanya sudah ada di sini. Apa itu pembelajaran mendalam? Tujuan akhir lulusan dengan profil unggul. Profil lulusan. Nanti semuanya ada di sini Bapak Ibu. 8M berarti 8334 itu semuanya akan masuk di sini. Ini adalah salah satu yang dihasilkan oleh notebook LM berdasarkan apa tadi yang saya upload. Ini bisa di-download nggak? Bisa Bapak Ibu. Silakan ini di-download bisa. Itu ya Bapak Ibu. Semuanya ada di sini Bapak Ibu. Oke. Ini adalah hasil dari notebook LM berupa info. Kita menunggu yang membuat ringkasan video.
Nanti sekalian tambah 1. Nanti saya mudah-mudahan nggak terlalu lama, 24.15. Selesai. Anak Iqbal, terus kamu ya? Aduh, Ibu Nur, teriak-teriak telingaku twing. Sebentar Bapak Ibu, sambil kita menunggu ini, mudah-mudahan ini Ikuan. Mbak Seri sehat. Sehat Mas Tono. Keren materinya. Ya, ya. Bapak Ibu. Nanti ini kalau jadi semua Bapak Ibu punya ringkasan tuh keren banget Bapak Ibu ya. Punya ringkasan audio, ringkasan video, peta pikiran, laporan, kartu tanggung jawab, sampai pada tabel data. Ini yang baru ini yang bawah. Mungkin di Bapak Ibu ada tulisan beta ya. Di Kak Seri ada tulisan beta nggak? Di bagian sini. Mungkin dia paling bawah. Coba Bapak Ibu Enggak cek. kelihatan. Nggak di Kak Seri punya, coba ada tulisan beta nggak? Slide presentasinya bisa diklik nggak? Aku lagi pakai HP laptop masih dipakai anak nih. Oh, oke, oke. Bapak Ibu yang lain, silakan. Ada kendala? Mas kok Ada punya? Ada tulisan beta, Mas. Wah, bisa diklik nggak Pak? Bisa diklik nggak yang tulisan beta? Coba, bisa diklik nggak yang tulisan beta? Kalau nggak, berarti nanti Bapak Ibu harus membeli fasilitas premium. Murah kok, harganya cuma 41.000. Bapak Ibu dapat VO3 juga untuk membuat video dari Gemini. Karena untuk membuat video dari Gemini, Bapak Ibu harus beli paket. Kalau yang bawaan dasar, walaupun Bapak Ibu login dengan akun Belajar ID, tetap nggak muncul video trinya, nggak muncul 3.1 nggaknya sekarang. Oke, kita menunggu 1 ini aja, nanti kita langsung pindah supaya nanti Mas Agung karena materinya coding agak banyak nanti. Wah, keren ya, malam ini 84 orang ada di dalam. Mudah-mudahan webinarnya Tono nggak pernah sepi. Lalu membawa dengan yang asik-asik aja. Merubah bahasanya ke bahasa Indonesia gimana, Mas? Oh, nanti tak jawab pas tanya jawab ya. Itu ada setelan, Mbak. Itu di atas ada setelan, bahasa outputnya. Tuh, lihat nggak? Lihat nggak di layar tuh? Iya. Nah, itu diganti bahasa Indonesia. Kalau masih bahasa Inggris lagi, di dalam sini klik kanan, terjemahkan ke Indonesia. Saya masih nunggu 1. Kendala kita paling ya sinyal. Kalau Bapak Ibu mencoba pasti bisa. Karena ini kan berbagi praktik baik. Saya tidak akan memberikan teori dan memberikan langsung praktikum supaya Bapak Ibu mencoba tidur bisa. Dan nggak ke bawah mimpi lagi. Tadi gimana ya, enggak. Tapi Bapak Ibu udah bisa. Karena saya sambil live, makanya agak lama Bapak Ibu ya. Kalau kerja sendiri ya enggak. Kan saya sambil live ngisi materi. Nanti cepat kok. Kalau lama enggak sampai 1 jam ini. Kita sambil menunggu ini, Bapak Ibu yang bahasa Inggris silahkan diklik setting atau setelan. Nanti di situ adalah bahasa keluaran, Bapak Ibu ganti bahasa Indonesia. Kalau masih bahasa Inggris lagi, silakan Bapak Ibu klik di dalam sini, klik kanan, translate to Indonesia. Pasti nanti bisa. Mungkin Bapak Ibu nanti yang beda tampilan ini aja di sebelah kanan. Saya punya kan full ya, karena versi penuh di sini. Atau adakah Bapak Ibu yang sudah selesai, nanti saya kasih waktu untuk share screen. Yang sudah dapat ringkasan video, ringkasan audio, siapa tahu ada yang sudah. Pak, saya mau tanya, Boleh? itu cara membagikan kuis ke siswa bagaimana, Pak? Oh, saya belum sampai kuis. Nanti ya. Coba kuis soalnya. Nanti kan ada kuis juga. Kita coba nanti. Dan menunya berubah nggak saya akan. Kalau kuis biasanya saya menggunakan background. Iya, ini kalau di background kan apa Gampang. kurang hot. Ini ternyata kalau pakai notebook hot ini soalnya. Bagus. Ya tergantung apa yang kita upload. Sebenarnya Bapak Ibu ya, ini saya masih muter-muter
Mudah-mudahan cepet kalian aja yang kuis. Ya, makin lama. Tapi nggak apa-apa, sambil menunggu Bapak Ibu juga ikut praktik menunggu pun nggak terbuang sia-sia waktunya. Jadi enak Bapak Ibu, enaknya apa? Sumber inilah yang akan menjadi bahan kuis, bahan presentasi, dan tidak akan lari kemana-mana. Bisa nggak aku mengapa lebih mas uploadnya tambah sumber? Boleh. Di bagian kiri atas itu tambahkan sumber. Misalkan pembelajaran mendalam tapi sumbernya beberapa, silakan Anda upload boleh. Mungkin langsung dari barat atau tambah dengan teori. Ini kuisnya udah jadi malah. Buka ya kuisnya ya. Ini kuisnya Bapak Ibu saya buka. Ini kuisnya tidak ada menu ya untuk bagikan ya. Kuisnya tidak ada menu untuk bagikan masalahnya. Oh ini langsung Mbak. Coba-coba. Biasanya ada di sebagian. Ini Mbak di bagian atas tuh Mbak ada bagikan Mbak. Tadi yang tanya siapa? Iya, saya Pak. Di atas tuh ada bagikan tuh. Iya, Nah, udah lihat ya. iya, sudah. Itu terus gimana kan itu? Setelah dibagikan, Bisa lihat kok. dapat akses itu ya? Bisa nanti di sini Bapak Ibu ya. Aksesnya Bapak Ibu siapa saja yang memiliki link. Iya. Setelah nanti linknya dibagi, silakan bagi di grup WA atau di apa tuh. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sama dengan kok mirip. Saya pengen cek tadi yang tadi udah jadi. Oh belum, tunggu sebentar. Karena ini butuh agak besar. Saya pengen yang audio presentasi Bapak Ibu, karena itu keren banget. Jadi apa ya, gaya bahasa yang disampaikan oleh Notebook LM itu apa ya, gaul. Tidak katrok, tidak kaku banget ya. Bahkan bahasanya cenderung apa ya, kayak Gen Z gitu ya. Jadi guru-guru Gen Z, terus murid-murid kita ya Gen Z itu juga nyambung, seneng. Karena agak-agak gaul gitu ya. Nah, itu cepet satu lagi. Nanti yang lain silakan Bapak Ibu ekspor sendiri. Karena saya masih ada materi satu storybook itu gampang Bapak Ibu, beberapa menit aja udah jadi. Ataukah Bapak Ibu di antara peserta sudah ada yang membuat ringkasan video atau slide presentasi yang sudah jadi? Boleh? Terima kasih Mas Tono, ilmunya belum selesai kok. Jangan ya. Ilmunya Ini masih. sudah selesai, slide presentasi sudah terbuat Oke. Pak, bagus. Oke, sekarang Ibu siapa? Tak jadikan co-host. Ibu siapa tadi? Novi. Pak. Ibu SMA Tamanan ya? Iya, Pak. Oke, tak jadikan co-host. Yuk, silakan. Silakan Mbak Novi. Aku jadikan co-host bisa share. Ya, sebentar, Pak. Daerah mana ya? Oh, ya temannya Pak Ahmad Sugiono ya? Iya, Pak. Oh, Pak Ahmad Sugiono bimbingan saya di batch. Nanti ya, ikut podcast ya. Nanti yang isi saya dengan Pak Ahmad Sugiono. Insya Allah. Silakan Mbak Novi, tak kasih akses. Sambil nunggu saya punya. Artinya masih nunggu. Oh, sudah jadi saya menunggu. Mbak Novi duluan aja, Mbak Novi duluan, silakan. Ini saya bagikan layar, Pak. Iya, bagikan layar dong, biar kita semua bisa Nggak lihat. bisa. Bisa, udah aku jadikan co-host. Nonaktifkan. Udah aku jadikan co-host, Mbak. Ini nggak bisa saya, Pak. Menonaktifkan. Sampai udah co-host loh, Mbak. Bisa loh.
Oh, anu Pak, yang satunya. Ada Karena anu, dua ya? ada dua. Yang di laptop. Oh, yang gambar kerudung kuning. Iya. Oke, silakan udah. Udah Mbak, silakan. Maaf, maaf Pak Tono, waktunya kurang 15 menit nggih. Cukup santai aja. Oke, silakan Mbak yang apa dibuka. Itu udah kelihatan kok Mbak. Coba Iya, dibuka Mbak. ini yang Gedein Mbak. ini sudah Belum, dibesarkan. belum. Yang paling ujung kanan. Ya, betul. Nah, udah jadi. Ya, itu keren banget loh. Iya. Bagus. Coba Mbak dicek Mbak sampai halaman berikutnya Mbak, 4, 5. Lengkap dengan gambar-gambarnya kan? Iya. Nah, dan itu kan betul-betul PowerPoint ya, presentasi ya. Terkadang gini Bapak Ibu, kita tuh lucu banget. PowerPoint tapi isinya Word yang dipindah ke sini. Ya, lucu banget, nggak asik dong. Nama PowerPoint yang seperti ini. Poin-poinnya doang. Halaman terakhir Mbak, coba Mbak. Keren. Halaman terakhir. Oh, keren banget ini gambarnya. Mbak kalau bikin ini, Keren banget, keren. Mbak kalau bikin ini pakai Canva, kayaknya 2 hari deh. Iya. Link. Bener, ini cuma berapa menit ini sudah jadi ya? Udah jadi kan? Keren. Keren banget kan? Dan ini sesuai dengan buku yang Anda upload. Makasih Mbak Iya. Novi, tepuk tangan untuk Mbak Novi semua. Ya, sama-sama Keren. Pak. Terima Oke, kasih. silakan di stop share ya. Akan saya tampilkan satu punyaku tadi. Silakan di stop Mbak. Mbak Novi, di stop dong. Ya, sebentar Pak. Oh, keren tuh Mbak Novi udah jadi itu. Tapi nanti gini Bapak Ibu, kalau Anda pengen membuat presentasi per bab itu di copy atau PDF bukunya itu dipisah, di split, baru dijadikan. Atau enggak per tema, nanti keren banget. Jadi Bapak Ibu sudah jadi PPT, sudah jadi keren banget, dan isinya nggak mungkin keluar dari buku. Karena apa? Bukunya ada yang upload. Nggak akan ada bias Bapak Ibu. Jadi keren banget untuk notebook LM. Masih nunggu Novi, belum di stop. Sebentar Pak. Ini gimana cara nyetopnya ya? Yang gambar merah di atas ada tanda merah, stop share. Oh ya, sudah. Oke, makasih Mbak Nafi. Kebetulan punya aku udah jadi. Coba tak share dulu ya. Udah jadi. Ini Bapak Ibu udah jadi. Ada yang video yang tak share Bapak Ibu. Nanti dia apa? Ada gambarnya. Tak gedein ya. Yuk, kita kupas tuntas sebuah konsep yang Terdengar nggak Bapak Ibu? krusial banget buat masa depan Indonesia. Dengar. Dan mendalam bukan metode baru ya, tapi sebuah filosofi utuh yang dirancang untuk membentuk generasi penerus bangsa kita. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh kita berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri. Ada satu pertanyaan penting nih. Seberapa siap sih anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, buat menghadapi masa depan yang bahkan kita aja nggak bisa tebak bentuknya bakal kayak apa? Ini pertanyaan kunci yang jadi awal dari semua pembahasan kita. Dan jawabannya, jujur ini agak bikin kaget. Kurang dari Tak cepetin. 2022. Ini fakta yang terus terang Sinyal ini Bapak Ibu, karena saya belum download ya. cukup mengkhawatirkan. Coba lihat angkanya. Cuma 0,8% siswa kita yang benar-benar menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dalam hal Keren nggak Bapak Ibu? Oh, sangat keren. Keren banget. Keren sekali Pak. Bapak Ibu, Menarik hari ini.
Cuman ngupload tapi dapat semua. Tadi kan Benar. video kan, saya share ulang ya, satu lagi, share ulang. Tapi bukan Aku telegram. bukan tapi satunya tadi. Kayaknya tadi dapat. Mas, berarti kita harus save dulu atau download dulu gitu ya? Download aja, nggak apa-apa. Kalau saya sudah dua materi yang saya dapat dari Mas Tono itu yang pertama itu notebook LM, kemudian yang kedua itu Pictoblog. Jadi kalau untuk ini saya Hmm, sudah lumayan paham, sudah sering mencoba dan Oke, puji Tuhan sudah bisa. Bapak Ibu, semua udah dapat beberapa abrik, jadi 15. Oke, udah jadi keren banget. Jadi Bapak Ibu sudah dapat semua. Kalau Pictoblog itu memang agak sulit ya, butuh ulang-ulang. Karena Benar-benar, Mas. Memang saya coba beberapa kali baru bisa. eh, kalau Pictoblog memang saya hobinya di situ ya, karena saya ngojor coding. Oke Bapak Ibu, ini tadi satu sudah jadi tentang notebook M. Saya sedikit, tapi betul-betul Bapak Ibu bisa memanfaatkannya di kelas. Jadi bukan kita webinar, kasih teori, PPT banyak-banyak, ujung-ujungnya Bapak Ibu ngantuk, nggak ikut praktek, ujung-ujungnya tidur. Nah, tadi saya kasih Bapak Ibu sesuatu yang asik, Bapak Ibu sih dipraktekkan langsung, dan Bapak Ibu langsung dapat ilmunya. Oke, satu lagi Bapak Ibu, karena saya hanya di sini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ketik Gemini. Oke, saya share dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Di layar Bapak Ibu? Loading. Oh, belum. Baru. Belum. Oke, sudah kelihatan kan? Sudah, Oke, sudah. oke. Bapak Ibu silakan ke Gemini sama ya Gemini. Jadi Gemini dengan notebook LM tadi satu paket Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli aja, jadi notebook LM-nya juga Pro, Gemini-nya juga Pro, karena dia satu paket. Nah, di Gemini ini banyak sekali menu-menu Bapak Ibu ya. Karena saya pakai yang Pro, saya punya ada buat video VO 3.1. Di Bapak Ibu mungkin nggak ada, yang gratisan nggak ada. Tapi di punyaku lengkap, mulai dari di preset sampai kepada tata letak visual untuk lab IPA ini Bapak Ibu. Sampai kanvas juga ada. Cuman Bapak Ibu malam ini saya ingin membuat yang namanya storybook. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri itu ada storybook. Kelihatan Bapak Ibu di sini? Kelihatan? Halo. Kelihatan. Kelihatan. Oke. Silakan storybooknya diklik. Oke. Misalkan Bapak Ibu pengen membuat apa ya? Gini aja. Dia adalah seorang penulis profesional. Ini saya bikin promnya ya. Buatkan saya cerita tentang fotosintesis untuk pembelajaran anak SD kelas 5 misalkan. Tokoh dalam fotosintesis adalah sang surya, mawar, air kehidupan, oksigen, dan karbon dioksida. Bapak Ibu nggak menulis komplit pun fotosintesis gitu ya, dia udah tahu. Tapi saya ingin membuat sesuatu yang lengkap aja sekalian. Jangan lupa zat gula juga diajak dalam storybook tersebut. Nah, Bapak Ibu,
lokasi percakapan, taman indah, dan disertai langit biru yang ada pelanginya. Ada juga 3 anak yang bermain taman, yaitu Andi, Budi, dan Ta. Bapak Ibu sudah? Tono cocok ngajar anak TK ya, sabar. Sangat sabar sekali. Seru sekali. Sangat telaten. Ya, yang pernah ketemu saya di kegiatan luring ya, entah di hotel, entah di mana, pasti udah tahu. Apalagi yang terakhir kemarin Desember ketemu saya di Hotel Neo 3 hari bersama saya. 4 hari malah. Adakah di sini Pak? Masih ada ya? Materi malam ini menarik banget. Makasih Mbak Nurmalia. Wajib diperhatikan nih, praktis banget Mbak Selvita. Perasaan Selvita tiap hari ikut saya kok. Lupa-lupa terus. Sudah Bapak Ibu? Sudah semua promnya? Oh, 96 orang. Keren banget malam ini. Keren. Sudah promnya Bapak Ibu? Udah ya? Nanti Bapak Ibu coba. Ini saya buat. Ini saya lagi proses. Biarkan Gemini AI yang berproses membuat storybook dalam waktu kilat layar saja, jangan dicoret-coret Bapak Ibu. Ini storybooknya nggak terlalu lama, Bapak Ibu cepat. Sangat keren. Apalagi untuk guru TK, enak banget ini. Storybook itu kalau untuk guru TK, Mbak Mariana jangan dicoret-coret layar. Aduh, Mbak Mariani sengaja. Buat ilustrasi. Nanti ini kalau di TK bagus banget, Mbak MC ya, Ivilia. Kalau di TK tuh Iya. storybooknya keren banget nanti. Apalagi untuk SD kelas rendah, Pengen kelas buat 1, buku 2, cerita 3. juga bisa ya, Pak Tono ya? Ini kan buku cerita nanti jadinya. Oke, lah ya itu. Bahkan ada suaranya langsung. Ada Secepat kilat. gambarnya. Ada Secepat gambarnya. kilat bimsalabim ini biasanya. Ya, Bimsalabim ini. karena kita sambil online. Ini udah finalisasi. Jadi nanti bukunya kayak buku cerita tuh keren banget, gambarnya warni. Pokoknya malam ini kita asik-asik jadi guru TK. Keren. Hampir selesai. Lah, ini udah jadi. Rahasia Dapur Mawar. Oh, keren, judulnya keren banget. Ini bisa didengarkan, bisa ditampilkan. Sebentar, Bapak Ibu. Ini kalau muternya nanti di PID, Papan Interaktif Digital, ini udah jadi Bapak Ibu, tak gedein ya. Nah, ini udah jadi. Rahasia Dapur Mawar oleh Mas Tono. Wow, keren. Ini udah jadi. Amazing. Nih, di sebuah Keren. taman yang indah, ini gambarnya keren ya. Andi dan Budi. Tapi nanti tetap ada materi pelajarannya itu apa? Fotosintesis. Karena tadi kan fotosintesis kan. Nah, nanti kita lihat intinya di sini. Nah, di sini nanti ada. Ini tentang fotosintesis Bapak Ibu. Tapi dia akan menceritakan apa yang dibutuhkan ini ya. Karbon dioksida melayang pelan, dia mendekati daun ini. Permisi, aku mau masuk. Karbon dioksida adalah bumbu rahasia yang diambil mawar dari udara yang dihembuskan oleh Andi dan teman-temannya saat ini.
Jadi ini bercerita tentang fotosintesis, dapat fotosintesisnya. Karbon dioksida apa, mereka mulai apa menari ini, ya. Nanti dapatlah endingnya, tiba-tiba muncullah zat gula yang berkilau emas. Zat gula itu apa? Yang dihasilkan oleh proses fotosintesis, yaitu kan oksigen dengan zat gula. Hore, aku sudah jadi, seru zat gula dengan lagi. Zat gula adalah makanan yang sangat manis. Dia akan berjalan ke seluruh bagian tubuh bunga mawar atau pohon ya, agar sang bunga bisa tumbuh besar, kuat, dan tetap cantik mempesona. Ini, namun ada satu lagi teman, namanya oksigen. Tugasku di sini adalah sudah selesai. Kata oksigen. Oksigen itu dipakai untuk siapa? Ada di sini. Semuanya ada di sini. Keren banget. Bisa nggak didengarkan? Kita tidak usah membaca, bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan PID di sekolah. Nanti tak putar dan didengarkan. Waktunya pas. Oke, ini tak dengarkan Bapak Ibu. Di sebuah taman yang cerah, Andi dan Budi sedang asyik bermain kejar-kejaran. Terdengar Langit Bapak di Ibu? atas mereka sangat biru, dihiasi pelangi yang melengkung indah setelah hujan pagi. Terdengar Bapak Mereka Ibu? tertawa Dengar, Pak riang, Tono. tidak Dengar, menyadari Pak. bahwa di dekat mereka, sebuah keajaiban sedang terjadi di balik kelopak bunga. Oke, ini bisa di-download Bapak Ibu di sini, nanti hasilnya berupa buku PDF. Oke, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat walaupun sedikit, tapi lama-lama menjadi bukti. Thank you Mbak MC, Mbak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Martono. Subhanallah, sangat keren sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu ini nanti penasaran gregetan bagaimana cara buatnya. Nih, keren-keren. Terima kasih Bapak Martono, yang super hebat, luar biasa. Beri aplaus yang meriah buat Bapak Martono. Super duper. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan pemaparan materi dari narasumber yang kedua. Untuk kegiatan diskusi nanti setelah materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Ya, betul. Di sini materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Sri Agung Guru Budiawan. Beliau adalah narasumber praktik baik IKM, kurang besar dikit, maaf Pak Tono. Oke. IKM, terus kemudian komunitas bergema Budastim, Kemdikdasmen, Ketua Founder Komunitas BB di Ruang GTK, penulis ide cerita praktik baik BBD di PMM atau Ruang GTK, Google Master Trainer B7L1, Gemini Akademik B162, pendidik tersertifikasi Gemini, Super Trainer Wayground Quiz, Kerfit M. Saber Edu ICT, Cansaber Hypnoting C. Certificate Public Speaking GPS, Certificate Motivational Teacher CMT, Guru Penggerak Angkatan 11, Mentor Master Trainer Pelatihan Master Trainer Level 1B9, 10 Besar GTK Inovatif SMK Jawa Tengah 2024. Finalis Hackathon EIT Indonesia 2024. Pemenang Bukti Karya Inspiratif Pilihan Canva 2025. Finalis Hackathon Rumah Pendidikan Gym Pembelajaran Lebih Seru 2025. Guru Pejuang Digital GPD Pusdastin Kemdikdasmen, Guru MSK SMK N8 Purworejo. Subhanallah, luar biasa juga sama-sama dengan Pak Martono ya.
materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Sri Agung Guru Budiawan. Tempat dan waktu kami persilakan. Monggo Bapak. Terima kasih pada Bu Sulsail Ibriliah dan Pak Wartono sebagai narasumber dan moderator. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam Mas Agung. Selamat malam, Pak. 100 malam. peserta. 100 peserta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di webinar malam hari ini. Di sini kita belajar bersama, kita berbagi, berkolaborasi. Barangkali nanti Bapak Ibu juga ada yang lebih belajar lebih pintar dari saya, mungkin lebih bagus ya. Jadi kita intinya belajar bersama. Untuk eh, materi yang pertama, mengingat waktu yang sudah malam ya. Jadi nanti kita akan langsung praktekkan saja, nggih. Jadi materi coding ini sebetulnya ada unplugged dan dengan internet dan dengan aplikasi ya. Misalnya ada coding kode warna yang paling gampang Bapak Ibu itu kita cari di Canva Bapak Ibu ya. Nanti pakai coding AI yang paling mudah juga ada eh, coding misalnya untuk yang SMK menggunakan Python itu biasanya menggunakan Visual Code dan lain sebagainya. Jadi untuk kali ini pakai yang mudah di Canva dan Gemini ya. Jadi yang paling mudah izinkan saya untuk berbagi. Belum. Ya, belum. Loading, Mutar. mutar. Masih mutar, ya, ya. Sudah. Ya. Sudah. Misalnya untuk yang SD, SMP ya, SD itu biasanya pakai yang coding-coding mudah, misalnya dengan Bapak Ibu ngetikkan di Canva. Nah, ini banyak tinggal download, ada coding kode warna, coding perhitungan, tinggal download. Ya, ini coding-coding yang paling mudah untuk dilakukan ya. Misalnya tidak menggunakan perangkat atau di lantai juga bisa ya. Dengan menunjuk misalnya robot dengan tanda panah dan lain sebagainya. Ini yang paling mudah ya. Untuk yang kedua, misalnya Bapak Ibu menggunakan Canva Code ya. Kebetulan Canva Code ini ya sering saya gunakan untuk sebentar ya, tak carinya. Nah, Canva Code ya, ini contohnya ya. Nah, ini misalnya saya membuat sebuah game pembelajaran dengan coding AI atau membuat sebuah quiz ya. Sebentar masih loading Bapak Ibu ya. Dengan cukup mengetikkan prompt ya. Prompt perintah menggunakan eh, prompt sehingga menjadi sebuah game, sebuah quiz dan permainan yang cukup menarik ya. Misalnya ini Math Aircraft, game edukasi numerisasi misalnya sebagai contoh ya. Ini sudah jadi ya. Misalnya ini promptnya saya tulis karena promptnya agak panjang. Jadi ini contoh dituliskan prompt yang pertama. Tentunya Bapak Ibu kalau membuka sebuah Canva ketikan di Canva kode ya, Canva code ya. Misalnya ini ya, AI Canva. Ini Bapak Ibu klik di sini. Kalau ini mungkin Bapak itu sudah tahu semuanya ya. Tinggal mengulang. Terus di sini ada kode. Nah, ini kode ini di sini kita ketikkan prompt.
ya, sehingga eh, menjadi sebuah game atau media pembelajaran interaktif yang cukup menarik. Misalnya promnya sudah saya buat ini, ya, buatkan sebuah game edukasi untuk melatih kemampuan numerisasi siswa. Game itu misalnya dapat dimainkan dengan single player, ada nama kelas, nama siswa, tujuan misalnya bertahan hidup, misalnya materinya tentang bertahan hidup, menghancurkan astrologi, pesawat khusus, dan lain sebagainya. Ada multiplayer, ada leaderboard, ya. Dapat dimainkan satu pemain, dua pemain misalnya, ya. Ini sebagai contoh. Nah, ini kita kopaskan di sini. Ini terus kita enter, ya. Nanti akan muncul HTML di sebelahnya, ya. Ya, kita tunggu karena agak, nah ini sudah muncul HTML5, ya biasanya. Nah, ini jadinya nanti seperti ini, ya. Nah, seperti game ini, ya. Ini misalnya dapat dimainkan single player, ya. Nama, ya. Namanya siapa, provinsi dan lain masuk dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, jadi ini untuk halaman login dan ini permainannya. Ya, misalnya kalau untuk SD ya disesuaikan dengan SD, SMP, SMK, SMK, misalnya materinya tentang mata pelajaran, sebuah game edukasi pembelajaran misalnya dengan coding AI untuk aplikasi, untuk materi, raport juga bisa sebetulnya menggunakan Canva Code, ya. Jadi Canva Code ini, nah ini kita tunggu. Nah, nanti kalau sudah selesai, Off cam, Bapak Ibu tinggal, off cam aja eh, Mas, biar nggak ya, terlalu lambat Mas. ya, oke Pak, ya sebentar. Mohon maaf ini. Nah ini ya, kalau sudah seperti ini sudah jadi, ya. Nah, Bapak Ibu ini sudah jadi, misalnya jadinya seperti ini, ya. Nah ini data itu nanti tersimpan di sini, ya. Di data di spreadsheet ada di sini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada nama-nama, nilai dan lain sebagainya ada di sini, terus publikasikan, ya. Nah, ini publikasikan, pilih yang website. Nah, jadi pilih yang website. Ya, itu contoh yang paling paling mudah menggunakan Canva Code. Nah, ini sudah jadi sebuah website dan hasilnya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu penasaran, silakan dipraktekkan. Ini tak saya share di Chatroom, eh, chatroom, chatroom. chatroom, ya, ya. Nanti silakan Bapak Ibu praktekkan. Dalam bentuk file aja Mas, nanti kalau langsung prom nggak muat nanti. Orang nggak muat ya? Nggak muat. Oh ya, ya, ya Simpan nanti dalam bentuk file aja. bentuk file. Ya, Ya tak simpannya dulu. Ya nanti tak simpannya dulu Pak. Nah, ini misalnya di Gemini banyak yang pun minta juga prom bisa, Mas. ya. Gemini misalnya menggunakan, ya, Banyak yang minta promnya tuh di kolom ya, ya, chat. ya Nanti sebentar, sebentar. nanti dikirim filenya aja. Oke, 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 oke. Terus aku lanjut materi. Oh, nggih, nggih, siap, siap. Nanti nggih, sebentar. Ini untuk yang apa? Gemini apa Canva Code, ya.
Jadi Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan Canva Code untuk media pembelajaran, membuat game, membuat kuis, ya. Misalnya kurang sempurna bagaimana? Nah, misalnya kurang sempurna, ini masih bisa ditambahkan prompt, ya. Jadi, oh misalnya eh, desain, desain background atau UI UX, ya. Misalnya backgroundnya harus warna apa, warna cerah misalnya. Bisa tambahkan prompt lagi untuk menyempurnakan eh, agar lebih sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Misalnya saya sering mencoba itu kemarin mencoba ketemu membuat game pembelajaran, membuat media itu sampai 40 prompt ya, 40 prompt. Tapi promptnya nggak harus panjang. Yang pertama saja yang panjang, tapi untuk menyempurnakannya di satu-satu. Oh, sempurna untuk penyempurnaan modelnya, untuk menyempurnakan tombolnya, misalnya untuk dibuat sound, dibuat TTS juga bisa ya. Text to speak ditambahkan misalnya di soal ada text to speak-nya ada. Jadi menjadi sampai versi berapa kemarin ya saya itu ini versi satu baru ya. Jadi ada versi yang sampai 40 saya pernah gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi untuk Canva Code. Terus yang kedua itu kita juga menggunakan Gemini ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Gemini kita pakai pilih alat. Di sini pilih yang Pro tentunya yang paling bagus ya. Kalau nggak Pro juga pilih yang penalaran. Dibanding cepat ini hasilnya lebih bagus yang penalaran atau yang Pro. Terus di sini di alat Bapak Ibu silahkan pilih pakai kanvas ya. Nah, ini kanvas ini terus masukkan prompt ya. Kebetulan saya membuat prompt itu panjang ini ya. Nah, posisikan dirimu sebagai seorang ahli pengembang website pembelajaran. Buatkan saya kode HTML5 CSS permainan berbasis website satu halaman ya. Permainan terdiri dari apa-apa gitu ya. Ini contoh misalnya pakai kanvas ya. Nah, nah, ini di Gemini Canvas juga hampir sama. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini misalnya game balap satu pemain, dua pemain ya. Ini misalnya pemain satu dia dicek dulu Bapak Ibu asal sekolah SMP. Pemain satu namanya siapa? Dia pemain dua namanya misalnya ada, ini hanya sebagai contoh ya, mulai balapan. Nah, misalnya, ini sudah jadi. Dan ini kalau mau ditampilkan bisa pakai ya ada dua, satu salin kode ya, Bapak Ibu bisa salin kode, terus masuk ke Google Sheet. Nah, masuk ke Google Sheet. Di sini pilih sematkan ya. Nah, ini sematkan, terus pilih sematkan kode. Nah, sematkan kode, terus Bapak Ibu silahkan tempel itu. Nah, kalau sudah tempel, berikutnya. Nah, ini cara yang pertama menggunakan Google Sheet. Ya, jadi Google Sheet pilih yang sematkan, terus tadi pilih yang sematkan kode. Ya, kalau URL itu beda ya. Ini kode untuk HTML. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, ini tapi kalau di tampilan HP memang agak kurang kurang begitu apa kalau disesuaikan di HP siswa biasanya agak kurang sesuai ya, jadi disesuaikan. Kalau yang kedua pakai GitHub, misalnya Bapak Ibu daftar di GitHub, terus pakai new, ya, pilih new, ya, ya, itu bisa juga ya buat repo baru.
Misalnya di sini dituliskan game, ya. Misalnya dituliskan game atau media atau apa lain, game. Ya. Terus ini setelan publik, biarkan semua create repost. Ya. Terus Bapak Ibu kalau sudah seperti ini, di sini ada create new file. Nah, pilih create new file. Kalau upload ya upload misalnya. Kalau sudah berbentuk file lain bisa diupload. Kalau ini create aja yang paling mudah. Misalnya di sini ketikkan indeks kecil semua ya. Index.html. Nah, di game ini ketikkan indeks di inline. Ya, terus kita paste di sini di bawahnya. Tadi dari ini cara kedua menggunakan GitHub, cara pertama menggunakan Google Sheet. Ya. Terus kalau sudah klik commit ya. Nah, commit change. Kita tunggu. Nah, ini ada commit change, kita biarkan atau ditulis deskripsi boleh, enggak tidak apa-apa, langsung kita commit change. Nah, di sini sudah jadi indeks HTML tadi ya. Kalau Bapak Ibu mau di otak-atik lagi bisa nambahkan apa? Terus pilih setting. Nah, kalau sudah pilih setting, ya ditunggu. Mohon maaf sih di sini sinyalnya agak kurang bagus, agak apa? Loadingnya kurang bagus. Nah, ini pilih setting ya. Ini cara yang kedua. Bapak Ibu bisa menggunakan GitHub ya. GitHub itu paling terkenal ya. Biasanya sering banyak digunakan oleh para programmer ya. Nah, kita bisa menggunakan GitHub, bisa menggunakan Google Sheet, bisa. Tapi kalau Canva, kemarin saya coba agak error ya. Canva langsung diupload di Canva Code, dipublikasikan saja kalau Canva Code. Jadi ini agak keren misalnya di URL-nya github.com si Agung game apa misalnya ya, atau Bapak Ibu namanya ya. Kalau sudah di menu setting, ini di setting nanti terus pilih halaman ya atau page. Ini loadingnya agak lama. Nah, itu contoh ada dua GitHub dan Google Sheet Bapak Ibu ya. Jadi contoh untuk game, media pembelajaran, kuis bisa juga pakai Gemini AI. Saya ulang dengan Canvas ya. Kalau gambar berarti dengan Banana. Kalau view trip dengan beli yang versi Pro ya. Kalau mau buat video di Canva juga bisa ya, video seperti VO3 itu ya. Misalnya di Canva tapi berlangganan yang Pro Bapak Ibu ya. Misalnya berlangganan yang Pro ada video juga di sini ya. Itu. Nah, kalau sudah nanti pilih setting ini kita tunggu settingnya agak lama ya. Dan pilih main terus disimpan nanti ditunggu beberapa menit akan jadi eh, file yang kita inginkan ya. Jadi sebuah permainan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu disesuaikan dengan papan interaktif digital dengan agar dapat dibuka di handphone, berarti ditambahkan promnya. Oh, game kuis permainan ini dapat dibuka di papan interaktif digital, dapat dibuka di handphone. Jadi di promnya ditambahi itu supaya nanti kalau siswa membuat itu
Atau mungkin ya yang SMK, SMA bisa membuat sebuah proyek, misalnya membuat landing page untuk promosi, membuat aplikasi apa? Aplikasi media promosi ya. Misalnya kalau untuk yang jurusan apa ya, otomotif, oh misalnya ada aplikasi anak suruh membuat proyek aplikasi service misalnya, ya itu bisa menggunakan itu. Atau kalau dengan Python bisa menggunakan biasanya VS Code ya. Jadi tergantung dengan HTML yang paling mudah menggunakan ini. Itu sebagai contoh. Ya ini karena agak lama ya, kita tunggu. Mungkin itu ya. Yang pertama itu, yang kedua dengan Gemini AI. Kalau untuk yang menggunakan Python, ini bisa unduh Python, bisa Visual Code, bisa nanti diinstal ya. Ya. Ini misalnya kalau siswa praktek menggunakan lab komputer ya. Nah, ini kalau tampilan di Python seperti ini. Tapi yang paling mudah tadi menggunakan apa? Canva Code dan Gemini AI. Ya, itu ini agak lama, mohon maaf. Apa mungkin tak anu dulu ya? Tak matikan dulu. Sebentar saya stop screen dulu untuk mematikan video saya ya. Saya tak agar lebih ringan. Saya mohon maaf. Sudah kelihatan nggih Bapak Ibu? Sudah belum Bapak Ibu? Pada ngantuk. Udah, Pak. Sudah. Udah, Bisa, Pak. Ya, bisa, ya. bisa, bisa. Udah, Pak. Ya, Pak. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Jam-jam rawan soalnya, Pak. Iya, jam-jam rawan. Sudah ya. Intinya itu ya Bapak Ibu. Pertama pakai Canva Code, terus apa dipilih prompt. Kalau belum belum puas ya dibuat versi berikutnya, versi tambahkan prompt-promptnya. Kalau yang pertama agak panjang, yang kedua menyempurnakan satu persatu, intinya itu ya. Oh saya kurang, kok kurang menarik. Oh tambahkan background, tambahkan musik, tambahkan sound, TTS, atau tambahkan lagi modelnya gitu. Sama seperti game, eh, misalnya membuat aplikasi pembelajaran atau game, ini misalnya kurang sempurna ya, tambahkan lagi promptnya sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Itu nggih. Jadi itu contoh untuk membuat coding dengan AI, dengan Canva Code, dengan Gemini Canvas. Mungkin itu untuk yang materi pertama. Nanti bisa saya kirim prompt filenya nggih. Oke. Terus untuk materi yang kedua yaitu tentang papan interaktif digital ya. Kebetulan ini nggak bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Nanti silakan eh, kebetulan ya paling tidak sama ya. Ini saya contohkan dari SMK untuk SD SMP paling tidak sama. Ya. Jadi untuk papan interaktif digital ini ya tujuan pembelajarannya. Terus manfaat pembelajaran digital itu aksesnya lebih luas, pembelajaran lebih interaktif dengan multimedia video, animasi, mendukung pembelajaran mandiri, efisiensi waktu dan biaya, fleksibilitas pembelajaran, meningkatkan literasi digital dan kesiapan dunia kerja kalau di SMK. Terus pengenalan untuk papan interaktif digital, ini tujuannya memberikan pemahaman tentang fitur, fungsi, ya,
berbagi praktek, mengembangkan model pembelajaran digital ya. Nah, ini pengertiannya ya, papan interaktif digital atau dengan layar datar besar dengan kemampuan sentuh interaktif ya. Kalau di media-media sosial itu sudah banyak beredar. Terus ruang lingkup pengenalan PID ada whiteboard, ada presentasi multimedia, perangkat guru siswa, pembelajaran kolaboratif, materi daring, LMS simulasi, penggunaan PID dan kegiatan pembelajaran. Dan ini perbedaan antara PID dan proyektor ya. Kalau PID itu lebih tajam 4K, ya tetap jelas di ruang terang. Ya, kalau proyektor agak kurang jelas di ruang terang. Terus interaktif dengan menyentuh langsung, jadi lebih menarik bagi siswa. Misalnya ada game pembelajaran, ya. Misalnya Bapak Ibu membuat game sendiri atau dari link game yang lain, dipraktekkan dengan Canva Code, dengan Gemini Canvas. Nah, ini menarik sekali, ya. Terus lebih cepat dan lain sebagainya. Ini contoh perbedaan. Saya lebih singkat lagi ya karena waktu. Spesifikasinya ya ini PID ya. Jadi ada ukuran, ada touchscreen, ada quad core, LAN, ada audio, kamera dan koneksivitas Bluetooth dan lain sebagainya. Terus dayanya, powernya sekitar 100, 200, 240 ya, 350 watt ya. Speaker bawaan ini ada 215 ya, itu contoh ya. Fitur utama ada 4K Ultra HD panel, Smart Power ya, Smart Whiteboard, kamera ya, kamera bisa untuk foto juga ya Bapak Ibu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini komponen perangkat kerasnya ada user, manual, pen ya, pakai pen, pakai tangan bisa, kontrol USB, kabel dan lain sebagainya. Terus port PI di depan ini USB tipe A, ada warnanya juga USB 3, ada tipe yang lain juga ada power, ini tombol di pojok kanan bawah ya. Selanjutnya di belakang itu juga ada port juga ya. Ya misalnya gitu ya, line out dan lain sebagainya ya. Terus ada juga remote control, misalnya kita menggunakan remote, tombol power, tombol arah kiri, input, dan lain sebagainya. Terus pemanfaatan dalam pembelajaran digital. Nah, papan interaktif digital itu adalah perangkat layar sentuh berukuran besar ya. Dan fungsi utamanya itu ini sebagai contoh di sini ya. Ada media presentasi ya, papan tulis, jadi bisa nulis, bisa gambar, alat kolaborasi, pusat kontrol pembelajaran ya. Terus meningkatkan keterlibatan siswa, misalnya siswa suruh maju, oh bermain game, game emoji, game apa dan lain sebagainya, menggembirakan, membangun kolaboratif antara guru dan siswa dan lain sebagainya. Terus pengenalan eksplorasi PID atau papan interaktif digital ya. Ada tip pemeliharaan ya. Gunakan kain untuk menutup, membersihkan, hindari sentuhan keras, benda keras dan tajam, simpan, stylus dan lain sebagainya. Terus pembersihan layar itu matikan perangkat. Jadi kalau membersihkan disarankan untuk mematikan perangkat, gunakan kain microfiber lembut dan kering dan tidak mengandung alkohol keras atau amonia. Nah, itu contoh pembersihan. Terus merawat sensor infrared, bersihkan area antara layar dan bezel dengan menggunakan kain microfiber atau kain neoprene. Ini untuk perawatan ya Bapak Ibu. Terus lingkungan ventilasi, ini PID ditempatkan di tempat yang aman, tidak terkena benturan getaran yang ekstrim ya. Pastikan sirkulasi udara cukup agar tidak terjadi overheating. Overheating itu panas berlebihan.
Perawatan stylus, simpan pen khusus di tempatnya supaya tidak rusak, ya. Matikan saat tidak digunakan. Jika tidak digunakan, matikan. Terus langkah-langkah mematikan PID secara aman, tutup aplikasi yang terbuka. Jadi ada aplikasi tutup semua, gunakan tombol ini yang paling aman disarankan tunggu hingga layar benar-benar mati, baru cabut kabel daya. Cabut kabel daya itu opsional. Tantangan dan solusi. Ini misalnya troubleshooting tidak ada suara, gambar, suara terganggu, ya. Terus ada layar tidak bisa dinyalakan. Ini troubleshooting itu masalah-masalah dan solusinya. Terus pengoperasiannya, nah ini yang paling penting. Ini ada tombol, ya biasanya ada tombol power ya Bapak Ibu. Nah, tombol power itu ada tampilan di sini, misalnya mode pas standby, pas mode on ya. Ada warna di sini Bapak Ibu perhatikan juga warna merah dan biru ya. Terus pengaturan awal jika terjadi hal yang tidak sesuai atau baru datang ini ada pengaturan awal. Nah, ini tampilan awal seperti ini Bapak Ibu mungkin sudah pernah menggunakan atau belum ya. Ada whiteboard, ada aplikasi, ada misalnya download seperti di Android bisa ya karena ya ini ada menu sidebar ya. Menu sidebar itu ada setting menu, pengaturan, gadget, shortcut, volume ya. Ini bisa di sini ya. Misalnya ngambil motong gambar dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada fitur tersembunyi. Misalnya Bapak Ibu dengan menyentuh 5 jari di papan interaktif digital, nanti akan keluar tombol menu seperti ini ya. Nah, ada tombol back, home back, sinyal, down up, anotasi ya. Nah, ini contoh ya, ada screenshot ya. Nah, misalnya Bapak Ibu mau screenshot, sentuh aja 5 jari, pilih yang nomor berapa ini? 7 ya. Nah, itu screenshot. Nah, gerakan navigasi dan gestur geser ke bawah ya. Jadi dari atas geser ke bawah ya. Itu untuk buka notifikasi cepat. Ini sebagai contoh ya. Geser kanan kiri untuk antar halaman aplikasi. Nah, merekam layar ini juga difasilitasi dengan recording ya. Ya, itu di perekaman layar bisa. Terus ini mode split screen ya. Misalnya dibagi menjadi 2 tampilan ya. Misalnya dari 2 tampilan pilih Windows mode paling ideal video dan kuis misalnya. Ini ada Canva misalnya satu ada background contohnya ya. Terus tampilan menu setting ini di pengaturan umum ada PID atau Android ya. Atau sama ini seperti model HP ya. Ini ada network, internet, ya, ada aplikasi dan lain sebagainya. Terus eksplorasi papan interaktif digital, papan tulis ya atau whiteboard. Pilih icon papan tulis ya. Jadi, terus ya silakan menggunakan stylus atau dengan tangan juga bisa, tapi yang biasanya menggunakan stylus ya. Oke. Nah, ini toolbar pada menu papan tulis. Ada keluar, buka, ekspor, pengaturan, ya, halaman, ya. Ada pilih warna juga, menghapus, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu coba, misalnya praktek menggunakan itu. Terus pengaturan papan tulis, ada efek kuas, tadi ya, banyak penulis. Nah, misalnya menulis mind map, atau mungkin perasaan siswa hari ini, nah misalnya sebagai contoh ya. Terus ada mode tulisan pena ya. Ini contoh
tulisan pena menggunakan tanpa terganggu telapak tangan ya. Terus mengubah latar belakang juga bisa dilakukan ya. Jadi di papan tulis ini juga mengubah latar belakang. Terus di toolbar menulis itu ada tadi ada sikat, stabilo ya mungkin untuk yang warna jika diperlukan menggunakan warna. Menghapus tulisan, nah ini pada tombol penghapus ya bisa ya. Terus memasukkan foto ya, foto menyesuaikan foto dalam papan tulis digital bisa Bapak Ibu ya. Ya, pilih sumber gambar dari galeri, dari kamera, dari USB, dari web ya. Itu bisa. Bahkan dari Google terus dimasukkan juga bisa. Memasukkan tabel ya. Ini juga bisa di menu pilihan. Terus memasukkan catatan, berfungsi menulis, menyimpan, mengatur, dan lain sebagainya. Ini contoh ya di sini. Selanjutnya, nah ini yang menarik ada alat bantu pengukuran juga, Bapak. Ada penggarisnya, papan tulis, masukkan, pilih alat segitiga, siku, ya, garis lurus, bujur, derajat, dan lain sebagainya. Ada juga papan tulis ganda, ya. Ini berfungsi membagi papan tulis menjadi dua halaman. Pencarian web, misalnya mencari gambar di web, ya, klik papan tulis, masukkan pencarian web, ketik kata kunci, terus enter akan muncul di sini. Nah, ini memudahkan pas membutuhkan media dari website, ya, terus anak menulis misalnya di sampingnya atau tinggal kreativitas dari Bapak Ibu semua. Terus ada juga mencabut dan memulihkan, membatalkan tindakan terakhir, mengembalikan tindakan sebelum dibatalkan ya. Itu. Maaf Bapak, waktunya kurang 3 menit. Oh, ya, oke Bu. Oke. Ya, ini saya persingkat Bu. Ya, ini anotasi contoh penggunaan fitur PID ya. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari nggih. Saya share di menu chat, silakan disimpan. Nah, ini contoh untuk mengambil screenshot pakai 5 jari tadi nggih Bapak Ibu, tempelkan di 5 jari. Terus fitur kamera dan video. Ya. Nah, ini ada tampilan awal, terus geser ke atas ya. Di sini ada kamera. Nah, misalnya Bapak Ibu mau foto rapat dengan siswa juga bisa sebagai dokumentasi. Bisa ambilkan poin-poin. Nah, ini untuk aplikasi misalnya eh, aplikasi yang sering digunakan ya B2B ya, instalasi pada Windows ya. Misalnya dioperasikan dengan handphone pun juga bisa ya. Ya, ini sebagai nah ini instalasi gawe di Android misalnya. Bisa download di eh, penyedia aplikasi ini. Ini sebagai contoh kita bisa menggunakan HP. Ini mengoperasikan ya pindai, screen, share sebagai remote ya. Itu contoh. Nah, ini share-sharing ya. Share-sharing. Ya, intinya menunya hampir sama dengan laptop dan Android ya. Jadi hanya perlu mempelajari, Bapak Ibu mempelajari secara apa biasa ya. Maksudnya dipelajari menunya satu persatu nanti juga akan memahami jika menggunakan PID dalam pembelajaran ya. Manajemen file juga bisa membuka dari USB dicolokkan dari flash disk ya. Seperti di laptop ya, OneDrive, Google dan lain sebagainya. Berbagi share. Ya.
dari file PID Gmail juga bisa. Nah, presentasi multimedia ini bisa buka dokumen kolaboratif ya dengan siswa, akses materi daring LMS misalnya dari rumah pendidikan, dari YouTube dan lain sebagainya. Biasanya harus ada ruang murid ya. Kalau yang paling sering digunakan ruang murid. Terus ini prinsipnya adalah interaktif, kolaboratif, kontekstual, dan visual multimedia. Bisa menggunakan gambar dan video. Selanjutnya model pembelajarannya ada high order thinking skill, ada project based learning, flipped classroom, dan gamifikasi. Ya, ini yang sering sering Bapak Ibu lihat di media sosial ada yang paling viral menggunakan game ya, gamifikasi. Terus di sini juga optimalisasinya ada timer, voting, whiteboard. Ya, ini contoh untuk penggunaan PID. Mungkin itu saya persingkat lebih cepat karena waktunya sudah Sudah habis. mendekat. Iya. Jadi mohon Nggih. maaf. Maaf, Pak. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator Bu Zulasail Ilbiah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Sri, Sri Agung Guru Budiawan. Subhanallah, sangat luar biasa untuk pemateri yang kedua ini Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu saat ini sangat ngantuk sekali. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi yaitu tanya jawab. Di sini monggo yang mau bertanya bisa acungkan tangannya terus kemudian bisa tulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Monggo silakan yang mau bertanya baik ke pemateri satu atau pemateri kedua, monggo silakan bertanya melalui chat atau bisa raise hand. Di sini tadi saya membaca kolom chat pertanyaan untuk Mas Tono, nggih. Yang pertama yaitu dari Ibu Ira Hamidah. Untuk menggantikan ke bahasa Indonesia, pilih yang mana ya Pak? Karena file di saya itu bahasa Inggris. Yang pertama. Untuk yang dari Ibu Eli, Satu-satu aja, Mbak. Satu-satu aja. satu-satu. Oke, 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 oke. Oke, saya praktekkan ya untuk mengganti bahasa Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggris masih bahasa Inggris, sebentar, sebentar. Pak, praktekkan langsung. Nanti tak share. Bapak Ibu kalau tampilannya masih bahasa Inggris atau hasilnya bahasa Inggris, silakan Bapak Ibu nanti coba di sini. Sebentar. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Coba atau off kamera aja biar enggak. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Di sini, oke, saya misalkan buat baru. Kalau enggak yang tadi aja, yang sudah ada. Sudah ada. Ini kan tadi sudah ada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ada dua. Ini yang setelan ini, bahasa outputnya diganti.
diganti ke bahasa Indonesia, bahasa outputnya, bahasa keluarannya, diganti bahasa Indonesia. Kalau di sini masih bahasa Inggris juga, klik kanan, terjemahkan. Nah, nanti biasanya di sini akan muncul bahasa yang terdeteksi. Ya, kalau di sini nanti akan muncul. Ya, Bapak Ibu kalau klik bahasa yang terdeteksi, nanti di sini akan bahasa Inggris, cat, apa dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ganti ke Indonesia, nanti dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Tampilnya kan bahasa Indonesia. Itu doang kok. Jadi nggak terlalu sulit. Mulai dari sini tadi, bahasa keluarnya diganti ke bahasa Indonesia. Terus, sudah ini kan. Kalau masih lagi ini, terjemahkan ke Indonesia, nanti di-refresh. Nanti insya Allah dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Tidak bahasa Inggris. Terima kasih. Masih mute, Mbak? Oke, oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Elis, yaitu apakah uploadnya harus pakai PDF, Bapak? Enggak. Link boleh, Drive boleh, YouTube boleh, tidak harus PDF. Ya. Bapak Ibu tadi kan lihat ya, tak share ulang. Oke, tak share ulang ya. Bapak Ibu, kalau misalkan Anda pengen buat baru, kan banyak pilihan Bapak Ibu. Ada upload file, bahkan ada situs, ada link YouTube, ada Drive, ada teks yang disalin. Silakan Anda mau pilih yang mana terserah. Bahkan ada di sini web, ya, ada di sini Anda mau pakai apa terserah. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, ya. Tidak harus PDF. Di sini pun bisa. Oke, jadi paham. Silakan Mbak, lanjut. Cepat kilat menjawabnya. Silakan Mbak. Ya, Bapak, ini saya sedang mencari di kolom chat juga. Oh, ada yang lucu. Selamat malam, Mas Tono. Minta maaf sebelumnya. Bolehkah saya bertanya, kenapa rambut Mas Tono sudah hampir habis? Mikir terus ya. Personal branding saya gundul. Itu yang tanya pasti akrab atau enggak. Mungkin dia enggak akrab, enggak berani tanya. Ya, itu. Monggo Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, dipersilakan di monggo raise hand atau chat di kolom chat. Mohon diulang gimana cara mengupload video Bapak. Hah? Cara membuat atau mengupload? Cara Mengupload itu mem- tadi ada pertanyaan. membuat. Mau diulang bagaimana cara membuat video tadi. Membuat, bukan Iya, mengupload. video tadi. Ya, Membuat sama. video tadi. Caranya sama. Misalkan ini tadi, ini kan tadi saya sudah punya ya. Tunggu. Oke, ini kan baru. Nanti kalau ulang lagi nanti waktunya lama. Oke, tak, mudah-mudahan nggak lama. Kita unggah file satu ya. Tapi pilih yang pendek ini. Nanti Bapak Ibu pilih ringkasan videonya diklik yang sini. Udah gitu doang. Dan nanti ringkasan videonya hasilnya akan muncul di bawah sini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelah masukkan file ke dalam notebook LM, sudah centang di sini, artinya sudah terinclude di dalam notebook LM, Bapak Ibu pilih ringkasan video diklik. Kenapa ini belum bisa diklik? Karena filenya belum terupload. Kalau filenya terupload sudah dicentang, berarti di sini sudah bisa diklik. Oke, tak refresh. Dan seperti langsung muter-muter. Jadi intinya itu aja Bapak Ibu. Ini sudah tercentang ya. Ini sudah tercentang. Ya, nanti Bapak Ibu klik ini, ringkasan video. Nanti dia akan ada videonya. Video dan paparannya lengkap nanti mana ada. Kalau di sebelahnya ini ringkasan audio. Ya. Tapi bahasanya asik tadi Bapak Ibu sudah mendengar. Bahasanya gaul banget, keren banget. Itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut.
Oke, untuk selanjutnya yaitu dari Mbak Nadia Utami. Apakah prompt itu sangat penting untuk keberhasilan pembuatan video? Kalau hanya storybook ya, kalau storybook Anda bikin prompt kecil aja jadi kok. Buatkan saya storybook tentang fotosintesis, itu udah jadi kok. Ya. Kecuali untuk pembuatan yang lain ya, seperti di coding tadi, ganti Canva Code tadi, itu promptnya harus lengkap banget. Seperti yang Mas Agung praktekkan tadi, saya sering membuat Canva Code, itu promptnya itu kalau nggak sedetail mungkin, itu nanti hasil pertamanya biasanya nggak lengkap. Tapi nanti poin kedua biasanya bisa diedit tambah. Nah, jadi ya, kalau untuk hanya storybook, promptnya sederhana pun jadi. Itu ada Mbak, Mas Tono untuk membuat buku cerita apa hanya di Gemini yang pro ya? Enggak, biasa aja ada kok, nggak usah pro juga ada. Di sebelah kanan, di sebelah kiri. Jadi di sini Bapak Ibu, share lagi ini. Nah, jadi nggak harus pro Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek kok storybook yang Bapak Ibu bisa membuatnya dengan Gemini biasa dasar bisa kok, tanpa harus pro. Ya tampilannya di mana Bapak Ibu? Di sebelah kiri, di sini di bawah jam. Kelihatan Bapak Ibu? Nah, di sini. Di bagian sini, kalau nanti diklik kan kosong, nggak kelihatan ya. Di mana sih Mas tadi bikinnya? Ya nggak kelihatan. Bapak Ibu klik aja ini. Nanti di sini ada storybook. Storybooknya diklik, nah nanti jadi. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, apakah dengan prompt biasa jadi? Bisa aja. Buatkan storybook tentang fotosintesis. Udah gitu doang, saya nggak bikin apa-apa. Apakah jadi nanti kita lihat aja. Nanti dia akan mulai mengarang sendiri kok. Cuma tadi kan saya minta tokohnya ada namanya ini. Saya sengaja aja buat supaya dia lebih apa ya, dramatis gitu ya. Sebetulnya sebuah cerita gitu ya. Tapi Bapak Ibu nanti tetap di situ, walaupun Anda nggak membuat tokohnya nama-namanya, nanti dia akan buatkan untuk Anda. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali hari ini ratusan tadi sampai 105, walaupun sudah ada 9 orang yang kabur, nggak tahu kabur kemana, kabur atau ketiduran. Ketiduran kayaknya Mas Tono. Mudah-mudahan ilmunya malam ini sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu. Tunggu sebentar Bapak Ibu, ini kok butakan ya, buatkan. Tadi sudah di Tunggu sebentar, nggak sampai 1 menit kok ini, cepat. Kalau yang Canva Code, Bapak Ibu promptnya harus jeli, karena nanti dia dibuat dulu. Kalau Bapak Ibu pengen buat MPI, kalau kebingungan buat coding, manual, ya buat aja dari Canva Code. Itu bikin MPI dari situ enak banget, gampang. Ini Bapak Ibu, koki kecil di dalam, ini saya membuat prompt tadi singkat banget loh ya, hanya 1 baris. Koki kecil dalam daun. Kita lihat. Ini aku pipit. Ini kan udah saya kan tadi ya membuat pipit kan. Saya nggak ngerti nyuruh pipit, nyuruh siapa enggak kan. Saya hanya nyuruh buatkan storybook tentang fotosintesis itu doang. Apakah hasilnya jadi? Tetap jadi. Bahkan nanti ada keterangan kok. Fotosintesis itu apa? Nanti dia akan ngomong. Ini ada akar yang dibutuhkan oleh airnya. Ini. Sudah ada semua Bapak lengkap. Jadi. Maaf, Mas Dono, boleh Ya. nanti di-share ini yang hasilnya fotosintesis ini ya? Ini boleh ini di-share Iya di sini. hasilnya. Ini boleh di-share di sini. Nanti Bapak Ibu silakan share di sini. Nanti linknya bisa di-share. Nanti di-share aja Mas Tono yang ini Mas Tono ya. Buat apa? Terus kemudian saya mau tanya, seumpama ini nanti saya buat seperti buku seperti itu, bukan saya print gitu bisa kan? Bisa silakan di-download ini. Nanti jadi buku PDF. Oh,
Oh Ya, gitu, di-download dulu ya ya. download dulu nanti jadi buku PDF. Kalau di share ini nanti bisa dibuat buka, ya nantinya bisa dipublik, bisa dibagikan, ya bahkan sampai ke Facebook pun bisa. Kalau ini download nanti jadi buku PDF. Udah itu doang, sangat simpel. Nggak ada yang menyusahkan webinar malam ini kok. Santai aja, Bapak Ibu nggak usah bingung. Iya. Udah bisa ya? Bisa buat lomba ini. Bisa buat lomba biasanya. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing. Mas Tono selalu aja Bapak Ibu nggak stres kok. Santai aja. Ini ada satu lagi, Mas Tono, ada Kalau download gini, kalau satu download lagi ya nggak, pertanyaan dari nah, kalau download tuh nggak bisa ada satu didengerin. lagi. Karena download itu hasilnya buku, bukan bukan audio. Kalau audio itu nanti yang dibagikan tadi. Oke. Gitu. Oke. Ada satu lagi pertanyaan dari Pak Sirajudin Sudirman. Apakah di notebook LM bisa membuat kuis, misalnya pilihan ganda atau esai untuk pembelajaran? Tadi sudah saya praktikkan. Ada kuisnya. Ada Bapak, silakan Anda klik kuis. Tadi sudah saya praktikkan kok. Bisa membuat kuis. Bisa. Izin Pak Tono, apakah storybook bisa di-download? Bisa. Udah diulang-ulang ya, dan bisa di... Ini pasti baru bangun tidur. Udah, semuanya bisa di-download ya Bapak Ibu ya. Kecuali yang kuis tadi, kayaknya di-share aja bisa. Kalau yang audio apa semuanya tadi bisa di-download. Bahkan storybook itu bisa di-download, bisa di-share. Downloadnya nanti dalam bentuk buku PDF. Jadi bisa nanti jadi buku. Oke, sesimpel itu Bapak Oke, Ibu. karena waktunya sudah sampai lebih 1 menit ini, Bapak. Terima kasih bagi yang ingin bertanya-tanya, bila bisa silakan WA Japri ke Bapak Guru atau ke Bapak Tono, nggih. Nanti di-share juga untuk link link daftar hadir bisa dilihat di kolom chat saat ini, nggih. Oke, Makasih. kesimpulannya. Ya, terima kasih untuk Bapak para narasumber hebat kali ini dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya di malam ini meskipun dengan keadaan ngantuk-ngantuk, kadang mendengarkan itu mungkin sudah bermimpi itu Bapak Tono ya. Terima kasih untuk malamnya hari ini dapat ditarik kesimpulan yaitu untuk menjadi guru hebat di era digital saat ini, yaitu bukan tidak ada hal yang tersulit karena kita dapat merancang atau membuat pembelajaran lebih interaktif, kreatif, mudah dan menyenangkan dengan memanfaatkan notebook LM untuk merangkum, membuat materi, dan belajar lebih efisien. Storybook sebagai media pembuatan cerita visual dan pembelajaran berbasis cerita. Coding dasar untuk mendukung literasi digital siswa. Papan interaktif digital untuk pengalaman belajar yang lebih hidup dan aktif. Terima kasih Bapak Guru hebat. Sebelum acara kita tutup, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi buat narasumber yang hebat, subhanallah ilmunya sangat luar biasa malam ini. Nanti bisa langsung diimplementasikan di sekolahnya atau di lembaganya masing-masing dan bisa jenengan yang ikut hari ini bisa apa praktek baik ke teman-temannya ya Bapak Ibu ya. Absennya sudah Bapak Ibu, Demikian, silakan diisi ya. nggih. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua guru hebat seluruh Indonesia. Salam pendidikan. Oke, makasih Mbak Ibril. Sebelum Bapak Ibu keluar dari room, jangan lupa absennya nanti diisi. Nanti sertifikatnya yang menerbitkan adalah Mas Agung, ya. Nanti chat Mas Agung ya. Mas Agung nanti Japri ya Mas ya. Ya, boleh Pak. Oke, Nanti chat saya. chat nanti Bentar, dicat Mas link Agung. absennya sebentar, Pak. Ini link absennya sudah toh? Ini sudah toh? Sudah tak share tadi. Sebentar Oke, tak share lagi. oke. Ya, Di silakan over dulu. Bapak Ibu yang belum silakan ngisi lewat ini. Nah, ini baru tak share. Ya.
Yang kesulitan nanti silahkan ya, boleh japri-japri saya. Nanti saya akan convert, saya tadi lupa live streaming. Nanti saya convert ke YouTube dulu. Nanti saya kirim linknya yang japri saya, Bapak Ibu. Nanti saya kirimi link YouTube. Makasih. Keren sekali Ye, Mbak makasih. Epilia dari Jawa Ye, Timur. matur Bapak suwun Ibu, Terima nggih. kasih, Ibu. Makasih Bapak Bapak Tono, Ibu peserta makasih hebat dari Bapak seluruh Agung. Nusantara. Sama-sama. Mbak Seri, Mbak Nur, Mbak Julita, Pak Sirajudin, Mas Noyanto, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup Bapak Ibu.